Oke guys, ketemu lagi di TV Mbah Pelor. Kali ini saya membahas masalah video lanjutan kemarin ya, yang berkaitan dengan kaki-kaki tahap Vitara ya. Nah, oke guys, kita tengok seperti apa, sampai batas mana dalam pengerjaannya. Ya, oke, kita lihat ya, langsung ke bawah. Kita tengok ya, kita ngolong dulu nih. Dan sini harus kita perhatikan juga untuk panjangnya asli punya tab itu beda guys dengan yang punyanya Vitara lebar sumbu Vitara. Karena kalau punya Vitara itu sumbu roda kanan kirinya itu lebih panjang, jadi kita sesuaikan juga, kita buat lebih panjang daripada punya asli tabnya guys. Jadi kita bisa sambung dengan as ataupun dengan besi seamless ya. Kita sesuaikan, kebetulan saya menggunakan besi seamless ukuran 1 in ya. Nah, dalam ini harus kita tentukan juga untuk setelannya, jaraknya. Jadi itu ada baut yang untuk penyetelannya, panjangnya, lebarnya, panjang, bisa setel lagi, jadi bisa jaraknya itu bisa kita atur karena untuk sporingnya nanti ya. Nah, di sini saat roda itu dibelokkan ke kanan terus ke kanan semua gas, ke kiri harus ke kiri semua, jangan sampai kebalik ya. Nah, kita perhatikan juga untuk posisi di box setirnya. Asli box setir Vitara itu langsung ke arah roda sebelah kiri, pakai link yang ini. Nah, setelah itu kita gerakkan sumbu bosnya kanan kirinya, dia akan mengikuti arahannya dari setir tersebut. Yang perlu kita bahas di sini, jangan lupa kita harus posisikan benar antara roda depan dan roda belakang, dan kanan kirinya harus sejajar, jadi harus simetris kita. Oke, mungkin yang perlu sangat ini ya di posisi ini bisa menyentuh pada bagian arm belakang, link arm ya. Jadi harus jaraknya kita atur. Nah, terpaksa kita lakukan penyesuaian biar tidak mengenai bagian belakangnya, karena sumbunya ini, posisi ini itu pendek, jadi harus kita sesuaikan lagi gitu. Jika tidak kita sesuaikan pasti akan mundur, jadi kita pendek setirnya, harus kita sesuaikan biar kita belok ke kanan dan ke kirinya bisa kita atur berapa sih spasinya gitu. Karena terlalu ketarik ke kanan juga akan berakibat tidak sejajar, atau ke kiri pun juga tidak sejajar, jadi harus selurusan gitu. Nah, dalam pemasangan ini ya banyak sih yang harus kita perhatikan juga, antara roda belakang dan roda depan juga, jarak sumbunya juga, pas posisi link ini. Nah, ini panjangnya itu sangat lumayan guys untuk jaraknya, karena beda banget dengan punya hardtop ya. Kalau hardtop dia yang bagian bola-bola setirnya itu lebih dekat gitu kan, lebih jauh. Kalau tab tuh dekat ke serombong. Mungkin ya kalau kita lihat sekilas dari jauh, kita harus sejajarkan benar-benar antara sumbu belakang dan sumbu depan ya. Nah, ini harus sejajar, kalau tidak kemudahan patah as itu besar guys. Jadi jarak antara as depan dan as belakang, kanan kiri itu harus sama, jangan sampai beda. Jika itu berbeda
otomatis akan terjadi ketidakpasan pada ukuran sumbunya gitu. Harus benar-benar kita perhatikan benar nih. Nah, jika sudah kita sesuaikan lagi ukuran jarak kanan kirinya, belok kanan dia tidak menumbur pada posisi gardan, belok kiri juga tidak menumbur pada posisi gardan, baru kita pasang guys. Seperti apa nanti link itu pas posisi kita coba di jalan atau posisi pas kita di dalam trek. Nah, biar tidak menumbur pada bagian belakang, ya kita atur jaraknya. Berapa jarak yang harus nyaman dalam posisi pergerakan dia tidak terganggu, jadi tidak terjepit gitu. Harus kita kasih pelindung juga untuk di bawahnya juga. Jadi saat kita nahan lumpur yang harus tepat gitu. Jadi jangan sampai numbur pada posisi serombongnya. Jadi ini yang masalahnya. Ini terlalu pendek kalau punya tab, kalau punya hardtop dia lebih panjang sekitar 5 sentian. Nah, jaraknya berarti dia lebih panjang yang punya tab di link setirnya, tapi punya hardtop lebih pendek. Nah, perbandingan ini harus kita sesuaikan juga dari posisi bola-bola setirnya gitu. Jadi untuk jarak antara serombong dengan link setirnya itu harus benar-benar kita jaga jaraknya guys, jangan sampai menyentuh pada posisi link rem belakang ataupun serombong gitu. Nah, waktu kita gerakkan kanan kiri pun juga harus sejajar gitu, jangan sampai berat sebelah atau lebar sebelah gitu. Nah, penyetelan ini tidak mudah guys, karena kita harus benar-benar memperhitungkan dari sisi kanan kirinya. Nah, kalau untuk selanjutnya penyetelan pada posisi cakram, ya kan, terus untuk posisi bautnya, untuk posisi lahar dan sebagainya akan kita lanjutkan untuk hari-hari besok ya guys ya. Kita tunggu aja nanti pas posisi ini akan kita pasang. Ini ada rem cakram yang kita pakai, tetap pakai punya Vitara. Kita bikin bracketnya dan kita sesuaikan guys dengan punya tab ini. Oke, jangan lupa tetap pantau terus TV Mapelor, informasi tentang modifikasi mobil-mobil off-road, dan untuk kreasi tetap tonton di TV Mapelor. Jangan lupa ya, di subscribe ya kan, di like dan di share ya, biar tetap bisa kita memberikan informasi terbaik untuk kawan-kawan para otomotif ya. Sekilas kita tengok dua mobil ini hampir mirip guys, dengan spesifikasi yang sama. Kita akan uji di track setelah rigid tab Vitara ini terpasang dengan sempurna. Maka kita akan uji di lokasi yang ekstrim dan kita siksa kuat atau tidaknya asnya dan serombongnya mampu melewati medan-medan ekstrim. Ini yang satu high S, yang satu adalah tab Vitara. Kita coba dulu nanti. Kita tunggu ya untuk video berikutnya. Karena di sini informasi tentang otomotif Vitara Escudo Segue gas.